Mau Kak cari tahu soal kita, ada aku dapat itu yang status tadi Instagram. Disampaikan kalau mau Ki mengurus ke kantorku, bawa Ki juga hasil swab PCR sama bukti vaksin. Saya mau warga, khususnya warga Kelurahan Antang itu cepat melaksanakan vaksin supaya kita cepat herd immunity, khusus di wilayah kelurahanku. Kita itu pernah wakili sebagai lurah, salah satu lurah di Makassar yang pergi ke Jepang, dan saat itu katanya 14 orang di se-Indonesia. Alhamdulillah. Jangan Ki kurang selalu underestimate kini orang warga Antang, karena kalau nak tutup kini di mana mau Ki buang sampah. Ica Kimi di sini, selamat datang di Rakyat News Podcast. Nah, sahabat Rakyat News, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu lurah muda di Kota Makassar, bisa dibilang cakep juga. Ya, yang awalnya itu waktu saya ditanya narasumbernya ini, namanya Amanda. Oh ya, kayaknya ini lurahnya cewek. Tapi setelah searching ternyata cowok, guys. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Ini Kakak Amanda, Kak Waldi. Siapa yang kupanggilkan, Ki? Orang lebih sering panggil Kak Manda. Oh, Manda. Iya. Kalau panggilan kecil dulu itu Saldi, tapi enggak. Lebih banyak panggil Manda sekarang. Padahal sudah aku persiapkan kamu Kak panggil Ki Waldi. Tapi ternyata bukan. Oke, Kak Manda. Hari ini kita mau bahas ini mengenal sosok Kak Manda ini. Baik. Yang sekarang dikenal sebagai lurah di Antang. Siap. Iya. Itu sebelum jadi lurah itu profesi apa itu, Kak? Jadi saya lulus SMA itu 2003. Iya. Saya 3 kali daftar IPDN baru lulus. Jadi 2003 lulus SMA, 2005 saya baru masuk di IPDN. Pendidikan 2009 saya selesai, saya langsung mengabdi di pemerintah Kota Makassar di Badan Kepegawaian Daerah. 2010 saya diberikan amanah untuk tugas belajar mengambil S2, tapi di Makassar. Jadi selesai S2 itu 2012, 2014 itu ada lelang jabatan. Iya, lelang jabatan. Iya, jabatan lurah. Jadi itu historinya seperti itu. Saya ikut lelang jabatan yang tadinya saya berpikiran namanya lelang jabatan ini judulnya Tapi ujung-ujungnya itu saya masih menganggap masih ada hawa-hawa seperti dulu, masih ada nepotisme, harus ada kedekatan segala macam. Alhamdulillah saya ikut. Saya mendaftar, kebetulan teman juga yang daftarkan, karena saya merasa kalaupun saya ikut lelang paling tidak terpilih dong. Nah, siapa kita ini? Dulu kan orang bilang ada pidek kengta. Dan alhamdulillah pada saat awal pemerintahnya Pak Wali Kota itu Pak Dani Ical itu betul-betul fair. Yang betul-betul bisa memenuhi standar itu kita dipilih dan dilantik menjadi lurah. Jadi saya dilantik lurah itu 2015. Itu. Lurah apa itu Kak untuk pertama kali? Pertama kali di Lurah Bangkala. Lurah Bangkala, Kecamatan Manggala. Tetangganya Jantang. Oh, tetangga Ji. Tapi memang ya sih, kayaknya memang itu ya lurah-lurah Kak. Jadi yang misalkan dari daerah sini Ki, nggak jauh biasanya jadi lurah lagi. Seperti itu sebenarnya karena saya lihat konsepnya kita biar dikader untuk lebih mengenal satu wilayah itu betul-betul matang di satu wilayah tersebut, khususnya di satu kecamatan. Berarti dari tahun berapa tadi Kak? 2015. 2010 di BKD, 2010 sampai 2014, 2015 baru dilantik. Tapi ada satu nih Kak yang menarik. Dengar kita ini salah satu lurah di Makassar yang viral. Bahkan ada tadi saya dapat, mau Kak cari tahu soal kita, ada aku dapat itu yang status tadi Instagram yang katanya untuk warga yang minta diperlihatkan hasil swab PCR-nya dan bukti vaksinnya tim detektor dan tim Nekes itu yang datang ke rumahnya, disampaikan kalau mau Ki mengurus ke kantorku, bawa Ki juga hasil swab PCR sama bukti vaksin. Viral sekali ini tentunya kalau orang mau urus. Kenapa ini Pak Lurah bikin begini? Saya itu betul-betul orang langsung bereaksi. Saya kaget juga itu kan
itu Instagramku itu ndak ku lock, ndak ku kunci. Mohon maaf, ku lock. Ku kunci. Tapi karena kebetulan ini saya punya istri juga ada usaha-usahanya, minta dipromosikan, jadi saya buka kunci akunku, saya share, dan saya lupa kunci. Jadi memang saya berteman itu memang khusus warga-wargaku apa segala macam. Saya buatlah pada saat itu pertama turun tim detektor dan tim nakes Makassar Recover. Nah inilah yang saya itu hari mungkin karena belum terlalu paham warga, ada beberapa oknum warga yang memprovokasi, seakan-akan ini kita anggota yang turun ini membawa virus, dan bahkan ada videonya dia sampai menjelek-jelekan bilang apa ini. Nah karena itu saya datanglah melapor anggotaku ini yang turun. Pak, masa ada yang minta bilang perlihatkan bukti vaksinmu kalau mau kau masuk rumahku, atau perlihatkan bukti swabmu. Jadi saya reaktif, saya akui saya langsung reaktif, saya buatlah statusnya untuk warga yang minta diperlihatkan. Astaga. Diperlihatkan bukti vaksin sama PCR-nya tim detektor dan tim nakes. Kalau mau ki mengurus, perlihatkan ki juga. Kita fair lah. Ternyata itu ada yang menganggap bahasanya itu bahasa yang mewajibkan. Padahal kalau kita cerna untuk saat ini apa mau masuk harus pakai bukti vaksin semua. Harus memperlihatkan barcode dan segala macam. Dan kemarin saya baca ada perpres baru Pak Presiden keluarkan mewajibkan orang untuk vaksin. Nah, inilah yang saya bilang ada hikmahnya. Karena apa? Niat saya pada saat bikin status itu satu, Ji. Saya mau warga, khususnya warga Kelurahan Antang itu cepat melaksanakan vaksin supaya kita cepat herd immunity, khusus di wilayah kelurahanku. Karena saya belajar seperti ini. Ketika kita mencapai namanya herd immunity, itu bisa lagi hidup, ekonomi bisa hidup, kita bisa kembali ketemu saudara, kita tidak canggung berbicara dengan dekat seperti ini, atau ada acara apapun tidak canggung maki. Itu niatku. Cuma memang orang tanggapannya lain, dan satu saya diselamatkan itu hari. Hilang viralku apa? Saya satpol. Maaf ini pas satpol, tapi berkah kita untuk Pak Lurah. Pagi itu saya mulai viral. Saya sudah panik wih viral Mbak Sen. Astagfirullah. Tapi saya kembalikan tuh ada hikmahnya. Malamnya itu viral di pas satpol. Jadi alhamdulillah. Ya dibalik pas satpol yang menderita. Minta maaf ini pas satpol. Porang ini. Iya, jadi itu ada hikmahnya. Dan mungkin saya menganggap status yang saya bikin itu bukan untuk membuat warga merasa seperti apa, tapi senantiasa itu kita kembali ke niat. Dan itu terbukti sekarang, siapapun itu wajib sekarang vaksin. Mau kemana-mana vaksin, mau kita terbang. Dan saya yakin orang Makassar ini gencar mau vaksin. Karena apa? Orang Makassar itu jiwanya itu petualang, suka jalan. Betul enggak? Enggak betagi kalau tinggal di rumah. Mau nongkrong, mau keliling, mau ke mall. PPKM didapat jadi pasti digerebek pasti. Pasti enggak ada itu yang kosong itu enggak ada. Ya sih betul. Itu. Cuma memang kayak pengaruh-pengaruh vaksin mungkin. Ya, berita-berita yang kalau saya anggap sampai tadi ada orang kerja di rumahku, saya tanya sudah maki vaksin, bilang Pak, ada tetanggaku sudah vaksin lumpuh. Jadi saya bilang, saya kasih pemahaman lah begini, namanya orang itu divaksin pasti ada itu, nggak mungkin dia langsung tiba-tiba lumpuh, pasti ada dia sembunyikan bilang ada sakitnya. Ya, jadi itu. Intinya sekarang kita bagaimana ini menyebarkan informasi yang benar saja kepada masyarakat. Ya itu mungkin yang mau diedukasi masyarakat toh Kak. Kalau memang pengen vaksin berbahaya, ini semua yang banyak mungkin mati. Tapi alhamdulillah mungkin mau juga dibilang vaksin kalau aja. Betul. Iya betul sekali. Itu juga bilang. Jadi ya sudah terserah yang paling mungkin. Ya kita ikut aturan pemerintah juga, kita di bawah pemerintah nggak bisa juga. Tapi kan ini terkenal dengan
lurah viral, apa saja yang viral kayak ini juga dapat iya karena ini yang terbaru. Sempat lah ada yang viral jamnya dibahas Oh, karena iya, dulu itu masa lalu nggak boleh. Cuma ini kalau ini viralnya saya anggap viral yang berfaedah Ji, karena memang niatnya untuk bagaimana masyarakat tuh bisa cepat kita herd immunity. Ya ada lagi nih satu Kak yang ku dengar yang wah sekali. Kita itu pernah wakili sebagai lurah, salah satu lurah di Makassar yang pergi ke Jepang dan saat itu katanya 14 orang di se-Indonesia. Alhamdulillah. Iya, bagaimana ceritanya tuh Kak? Kenapa bisa kita dari 14 ini dari Makassar berapa? Saya buka rahasianya di sini nah. Buka. Jadi, dulu itu saya ingat sekali tuh awal 2018. Kami dikumpulkan lurah-lurah, dikumpulkan oleh Pak Wali pada saat itu. Pak Wali mengumpulkan semua lurah. Penting, lurah semua rapat. Saya ingat hari Jumat pada saat itu habis sholat Jumat. Kita rapat, kemudian Pak Wali menyampaikan beberapa penyampaian dan selesai penyampaian dia menyampaikan seperti ini. Lurah yang berumur 35 tahun berdiri. Mohon maaf, di bawah 35 tahun berdiri. Dan berdirilah pada saat itu kami semua termasuk saya yang sekitar 15 orang berdiri. Nah, kemudian pertanyaan kedua Pak Wali tanyakan seperti ini. Yang tidak bisa bahasa Inggris duduk. Dari 15 itu ada 10 yang duduk, sisa 5. Kemudian Pak Wali tegaskan lagi, betul yang 5 ini bisa bahasa Inggris, 2 duduk. Yang terakhir yang 3 ini, yang 3 ini nanti saya tes nah. Saya tes ini bisa betul bahasa Inggris, 2 duduk. Saya masih tetap berdiri. Selesai Pak Wali bilang begitu. Oh, Manda, kamu ke Jepang nah. Mewakili lurah-lurah 153 lurah aku ke Jepang. Dalam hati saya bilang, alhamdulillah. Padahal saya tidak terlalu tahu bahasa Inggris. Namanya dari dulu, maaf pikiran ini bagus sih kalau bahasa Inggris sudah dibahas. Orang kan kepikiran duluan, mau dikasih lomba apa, cerdas cermat apa. Alhamdulillah pas saya dibilang ke Jepang, saya bilang betul-betul mental yang bermain di sini. Tapi bagaimana lagi tuh Kak seleksinya sampai bisa 14 dan kita terpilih lagi? Jadi memang ada program kerjasama antara Jepang dan Indonesia, itu namanya Genesis. Itu semua bidang dan pesertanya itu anak-anak muda di bawah 35 tahun. Jadi ada dari olahraga, pernah itu setiap tahun itu beda-beda temanya. Tahun sebelumnya itu ada namanya Genesis khusus olahraga, jadi ada pemain bola semua. Nah, kemudian pas tahun 2018 itu ada 2 batch, 2 kelompok. Satu itu diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri dan satu lagi ASN muda. Jadi semua PNS seluruh Indonesia cuma 14 orang itu batchnya satu kelompok. Nah, alhamdulillah kalau dari Makassar saya mewakili 153 lurah. Alhamdulillah. Injak Jepang ini berapa hari tuh Kak waktu ke sana? 8 hari. Lumayan. 8 hari. Alhamdulillah. Pertanyaanku lagi nih Kak, selama jadi lurah apa tadi pertama Manggala di Bangkala. Bangkala itu terobosan apa yang sudah kita lakukan selama jadi lurah Bangkala? Lurah Bangkala dulu awalnya Pak Dani dan Deng Icel menjabat, beliau melaunching namanya program Lorong Garden. Nah, program Lorong Garden ini kan bagaimana memacu kesadaran masyarakat untuk mengembalikan fungsi-fungsi lorong sebenarnya kembali yang betul-betul di situ jadi sumber kehidupan. Di situ jadi ada lorong garden, kemudian kebersihan, semua kriteria ada di situ. Nah, pada saat itu kami berpikir seperti ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu tidak mudah. Karena kita harus jadi pioner dulu, kita dulu yang kasih contoh. Nah, saya berpikir cara yang paling cepat untuk mensukseskan ini program Lorong Garden, keterlibatan masyarakat, yang saya bikin apa itu Ari? Saya bikin perlombaan lomba lorong dengan hadiah. Juara 1 itu saya bikin 10 juta. Juara 2, 7,5, dan pokoknya sampai juara harapan 3 itu saya bikin ada semua hadiahnya. Berupa uang pembinaan. Nah, akhirnya warga antusias, semangat. Dari pada saat itu kan 99 RT. Setiap RT itu harus menunjuk satu perwakilan lorongnya untuk dibuat menjadi lorong garden. Alhamdulillah dari 99 itu ada 60-an yang bekerja serentak membenahi lorongnya.
Bayangkan itu langsung cantik Kelurahan Bangkala. bagus. Nah, itulah yang Bagus saya sekali sampai sekarang tekniknya. saya anggap itulah apa maksudnya masyarakat itu ketika kita pacu bukan dengan materinya, bukan dengan apa, tapi ketika ada kompetisi diberikan, betul. pasti mereka tidak ada mau kalah. Nggak ada. Orang Makassar itu tidak mau kalah. Betul. Pokoknya saya hajar, yang jelas saya tidak kalah. Saya berbuat, saya tetap melakukan yang terbaik. Itu yang saya lihat kalau warga di Pacu seperti itu. Iya. Kalau di Antang sendiri sekarang ini Kak, apa kira-kira terobosan tak? Saya sempat bikin 2017 itu saya bikin kelompok tani remaja, Ketra namanya, Ketra Rindu Alam. Kenapa di Rindu Alam itu? Rindu Alam itu jalan masuknya SMA 12. Nah, banyak dulu warga aku, remaja-remaja aku mulai anak SMP, SMA itu rata-rata kan di sekelilingnya itu dia hidup dengan ada beberapa kawasan pertanian di situ, ada lahan pertanian. Saya sempat berpikir seperti ini, mungkin bagus kalau mereka ini diberi kegiatan yang positif, mengenal. Niatnya apa? Saya bikin program pada saat itu, kelompok tani remaja. Saya cuma ingin anak-anak muda ini tahu betapa susahnya itu Pak, nasi dari beras sampai ke piringnya. Iya, betul. Itu saya mau filosofinya itu saya bilang pokoknya kau harus tahu ini prosesnya ini yang kau tanam. Sayur masuk di piringmu itu kau harus tahu bagaimana susahnya. Makanya saya manfaatkan lahan kosongnya warga yang tidak gunakan, kita minta izin dipakai untuk berkebun. Alhamdulillah ada hasilnya, sampai sempat memasok di Pasar Antang untuk kangkung. Itu kita bilang kita satu komoditi modul kangkung, dan dibantu dari Dinas Ketahanan Pangan, ada penyuluh apa. Alhamdulillah anak-anak itu telaten, dia rawat tanamannya, kemudian pada saat panen sudah siap nih yang beli. Alhamdulillah. Tapi terakhir ini tidak berlanjut karena tidak ada regenerasi. Besar nih kodong, ini yang remaja, ada yang kawin, ada yang kuliah. Apalagi corona, kuliah online. Apalagi pas corona ini. Menikah ada mungkin banyak ini laporan warga temen nikah kapan? Nggak berhenti itu pengantar nikah. Iya, betul. Jadi seperti itu yang saya lakukan di Antang. Kalau inovasi yang saya lakukan, dan itu pun yang saya inovasi itu pas saya lakukan di diklat kepemimpinan 4, eselon 4 khusus eselon 4 di situ. Ya, kayak pertanyaan terakhir ini Kak. Ada kan ini Antang terkenal dengan sapinya, sampahnya, dan juga wisata yang mengarah ke situ, yang kalau kayak ada sore, sapi Antang, sampahnya Antang, Antang semua Antang. Pemirsa, jadi saya harus meluruskan tuh. Iya, klarifikasi eksklusif ini guys. Jadi Tabe, Bapak Ibu, Kakak Ade, Om Tante. Antang itu nama kelurahan, nama satu wilayah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kebanyakan orang menyebut itu satu Kecamatan Manggala itu Antang. Iya, betul. TPA sampai itu, TPA Antang itu ada di Kelurahan Tamangapa. Tamangapa nih guys, bukan Antang. RPH Antang itu di Kelurahan Tamangapa. Kemudian Tamangapa ya guys. Waduk. Iya, Waduk Nipa-Nipa itu Kelurahan Manggala. Waduh, baru kalau banjir Antang lagi. Banjir yang dibilang Antang. Waduh, padahal yang selalu Antang, banjir. salah Antang. Padahal kalau yang banjir itu masuk lebih sering banjir itu Kelurahan Manggala. Walaupun saya juga ada biasa banjir, tapi lebih sering itu di masuk wilayah Kelurahan Manggala. Jadi saya luruskan di sini. Jadi yang selalu bilang-bilang di mana kau tinggal Antang jauhnya. Jadi kita cari ke Pak Lurah. Bukan Pak Lurah. Wilayahku, bukan wilayahnya Pak Lurah kok dong. Aduh. Bedakan Ki. Jadi kalau mau kita tanya di Antang mana Ki tinggal, kelurahan mana Ki? Perjelas Ki. Karena selalu kodong difina, oh anak Antang itu. Padahal belum tentu di Kelurahan Antang tinggal. Sering begitu. Orang bikin bilang, oh di kompleks Unas Antang. Padahal dia Kelurahan Biring Rumah. Andai kan Antang itu orang, tidak tahu bagaimana mimaranya. Kenapa saya terus bukan saya? Kalau andai kan Antang itu orang, tapi Antang ini sebagai yang merasa tersakiti Pak Lurah yang klarifikasi tadi toh. Jadi tolong diluruskan itu kalau biar ini Kelurahan Antang ini Antang itu terkenal songkoloknya, songkolok timbang. Iya betul. Songkolok itu dulu yang dalam lorong-lorong. Betul. Antang itu memang Antang punya. Kalau itu bisa dicocok bikin Antang, tapi kalau sampah dan waduk di
Bukit Baruga itu di Kelurahan Antang. Ya, itu, mau ki berenang di Bugis Waterpark Kelurahan Antang. Naik kesini nama mantan. Di Antang itu ada Bapelkes. Di situ ada Balai Besar Pelatihan Kesehatan. Apalagi ada Danau Balantonjong. Aduh, Antang dia ada nasi punya Antang kodo, tapi sampahnya yang dikenal masa. Nah, sampah. Jadi ini lagi saya luruskan kembali dia khusus seluruh warga Kota Makassar. Tabe itu sampah tak semua. Itu dibawa ke Kecamatan Manggala di TPA Tamangapa. Itu satu Kota Makassar. Jadi jangan kikorong selalu underestimate kini orang warga Antang karena kalau nak tutup gini di mana mau buang sampah? Seharusnya kita berterima kasih dong. Iya, betul. Siapa orang Pak Kecamatan mau ditempati untuk dibuangi kotoran? Baru kalau ada salah sedikit disalahkan. Betul. Jadi berbaik-baiklah sama orang Antang, orang Manggala. Iya seperti itu. Wah, seru sekali bincang-bincang tak ini mulai dari yang viral sampai klarifikasi eksklusif, betul-betul eksklusif. Mungkin ini juga yang harus disampaikan selebgram. Atau Pak Lurah mau jadi selebgramnya lebih nostalgia mungkin. Oke lah, itulah tadi bincang-bincang seru saya bersama dengan Kak Manda. Saya Ica Kimi, Kak Manda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.